Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Nah, jadi pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita masih tentang program linier. Nah, hari ini kita bahas tentang sistem pertidaksamaan linier dua variabel. Nah, jadi sebelumnya kita sudah membahas tentang pertidaksamaan linier dua variabel dan penyelesaiannya. Untuk pertidaksamaan linier dua variabel, penyelesaiannya itu berupa daerah pada koordinat kartesius ya, sebuah himpunan pasangan X dan Y yang kita bisa gambarkan di koordinat kartesius seperti itu. Oke, nah bagaimana dengan sistem pertidaksamaan linier dua variabel? Nah, sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu adalah terdiri dari dua atau lebih pertidaksamaan linier dua variabel. Sehingga nanti penyelesaiannya itu adalah irisan daerah penyelesaian dari semua pertidaksamaan linier dua variabel yang disajikan dalam koordinat kartesius. Jadi kata kuncinya di sini adalah irisan semua daerah penyelesaian dari pertidaksamaan linier dua variabel itu ya. Nah, jadi misalkan kita ambil contoh, misalkan ada sistem pertidaksamaan linier dua variabel seperti ini, ada bentuk AX tambah BY kurang dari sama dengan C dan PX tambah QY kurang dari sama dengan R. Seandainya kita gambarkan ke dalam koordinat kartesius seperti ini, maka nanti misalkan kita gambarkan dulu ya daerah atau penyelesaian dari AX tambah BY kurang dari sama dengan C, misalkan seperti ini. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Sedangkan untuk PX ditambah QY kurang dari sama dengan R, misalkan daerah penyelesaiannya seperti ini ya. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Untuk daerah yang merupakan irisan dari dua pertidaksamaan linier dua variabel ini yang mana? Nah, itu daerah yang di blok warna kuning ini. Nah, ini adalah daerah irisannya ya. Sedangkan daerah yang warna biru dan merah ini hanya merupakan daerah salah satu pertidaksamaan linier tersebut ya. Nah, misalkan untuk yang merah ini berarti hanya daerah yang masuk ke AX tambah BY kurang dari sama dengan C. Kalau yang biru ini berarti hanya masuk di PX tambah QY kurang dari sama dengan R. Sedangkan daerah yang warna kuning ini itu masuk kedua-duanya. Jadi irisannya ya. Nah, jadi untuk penyelesaian untuk sistem pertidaksamaan linier dua variabel itu adalah irisan dari semua pertidaksamaan linier dua variabel yang tergambar dalam koordinat kartesius seperti ini ya. Oke, untuk lebih jelasnya kita coba lihat contohnya. Nah, contoh 1. Oke, tentukan daerah penyelesaian dari 4x tambah 3y lebih dari 12, x kurang 3y lebih dari sama dengan min 3, dan y lebih dari sama dengan 0. Nah, jadi langkah pertama kita gambarkan dulu garis 4x tambah 3y sama dengan 12. Masih ingat ya? Jadi langkah pertama kita harus tahu dulu grafiknya atau garisnya dari pertidaksamaan itu bagaimana. Setelah itu nanti kita tentukan daerah penyelesaiannya. Nah, untuk 4x tambah 3y sama dengan 12, kita coba misalkan x-nya 0, maka kita dapatkan y-nya 4 ya. Jadi 4 kali 0, 0, jadi ini tinggal 3y. 3y sama dengan 12, jadi 12 bagi 3 jadi 4. Nah, ini pasangan titiknya adalah 0,4 ya. Sedangkan y-nya 0 adalah nanti 3 kali 0, 0, jadi 4x sama dengan 12. Jadi 12 bagi 4 jadi 3. Nah, ini 3,0 ya. Nah, kita sudah dapat dua titik ini. Nah, kita coba gambarkan ke dalam koordinat kartesiusnya. Nah, ada sumbu X, sumbu Y, lalu ada titik potongnya antara dua sumbu X dan Y itu adalah 0 di sini. Maka 0,4 itu berarti berada di sini, 4-nya. Oke. Lalu 3,0 berarti di sini. Oke. Nah, kita tarik garis. Nah, jadi garisnya putus-putus ya, karena ini tanda pertidaksamaannya tidak ada sama dengannya. Nah, jadi untuk daerah penyelesaian, kita coba pakai lihat dari tanda tidak samaannya. Ini kan tandanya lebih dari ya. Kalau tandanya lebih dari, maka daerahnya di sebelah kanan. Dengan syarat koefisien X-nya positif. Ini kan koefisien X-nya sudah positif ya. Jadi daerahnya di sebelah kanan ini. Nah, oke di sini. Ini daerah penyelesaiannya. Kita sudah dapat ini untuk 4x tambah 3y lebih dari 12. Sekarang kita mau cari daerah penyelesaian dari x kurang 3y lebih dari sama dengan min 3. Kita gambarkan dulu garis x kurang 3y sama dengan min 3. Jadi kalau x-nya 0 berarti y-nya 1 ya. Jadi min 3 bagi min 3 nantinya. Jadi 1. Jadi 0,1 titiknya. Sedangkan kalau y-nya 0 berarti ini x-nya sama dengan min 3 nanti. Jadi min 3,0. Oke. 0,1 berarti di sini ya. Oke.
lalu min 3,0 di sini. Nah, kita tarik garis. Karena X kurang 3Y lebih besar sama dengan min 3, jadi tanda lebih besar ini, maka daerahnya itu di sebelah kanan. Di sini ya. Nah, di sebelah kanan, koefisien X-nya juga sudah positif. Nah, ini berarti daerahnya di sebelah kanan di sini. Oke. Lalu ada lagi di sini, Y-nya lebih besar sama dengan 0. Untuk Y lebih besar sama dengan 0 ini, berarti kita gambarkan dulu garis Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu berarti letaknya di sumbu X ini ya. Berarti Y lebih besar sama dengan 0 itu arahnya ke ke arah yang positif ini, sumbu Y positif ya. Jadi luasnya di sini. Nah, ini daerahnya penyelesaiannya di sini. Ini untuk Y lebih besar sama dengan 0. Nah, kita bisa lihat di sini daerah yang merupakan irisan dari ketiga pertidaksamaan ini. Nah, itu yang mana? Kalau kita lihat yang di atas ini kalau yang ini hanya yang kuning aja ya, tidak masuk daerah yang warna biru dan warna merah. Kalau yang di sini merah dan kuningnya ada, nah berarti tidak semuanya ya. Kalau yang di bawah ini hanya biru aja sama warna kuning di sini ada. Nah, sedangkan ini warna merah sama biru. Dan kuningnya berarti yang ketiga-tiganya masuk ini di sini ya. Nah, kita bisa lihat di sini daerah penyelesaiannya. Nah, oke. Oke, jadi daerah penyelesaian dari sistem sama ini di sini ya. Nah, oke. Nah, kita coba lihat contoh kedua. Contoh kedua, tentukan luas daerah yang memenuhi sistem pertidaksamaan 2x kurang y kurang dari sama dengan 2 dan x tambah y kurang dari sama dengan 10 dan x lebih besar sama dengan min 2. Jadi di soal ini ditanya luas daerahnya yang memenuhi sistem pertidaksamaan. Jadi langkah pertama kita harus tahu dulu daerah dari penyelesaian sistem pertidaksamaan ini. Jadi langkahnya sama, kita gambarkan dulu garis 2x kurang y sama dengan 2, lalu x tambah y sama dengan 10, dan x sama dengan min 2 nantinya. Dan nanti kita tentukan daerahnya. Untuk garis 2x kurang y sama dengan 2, yang ini ya. Nah, maka kalau misalkan x-nya 0, y-nya min 2 ya. Jadi 0, min 2. Kalau y-nya 0, berarti x-nya 1 ya. Jadi kita dapatkan di sini 0, min 2 dan 1,0. Kita gambarkan koordinat kartesiusnya. Oke. 0, min 2 berarti di sini ya, di bawah. Oke. Lalu 1,0 berarti di sini. Oke. Nah, kita tarik garis. Nah, seperti itu. Lalu untuk daerahnya, karena ini kurang dari sama dengan, dan koefisien X-nya sudah positif, maka daerahnya di sebelah kiri. Nah, ini di sini. Ya. Nah, sekarang kita coba ini untuk yang 2x kurang y kurang dari sama dengan 2 ya. Oke. Sekarang kita coba tentukan daerah penyelesaian x tambah y kurang dari sama dengan 10. Kita gambarkan dulu garis x tambah y sama dengan 10. Nah, ini kalau x-nya 0, y-nya 10. Jelas ya. Jadi titiknya 0,10. Kalau y-nya 0, x-nya 10. Nah, ini jadi 10,0. Jadi 0,10 berarti di sini, lalu 10,0 di sini. Oke, kita tarik garis. Nah, karena ini kurang dari sama dengan 10, kurang dari berarti daerahnya di sebelah kiri ya. Nah, jadi koefisien X-nya juga sudah positif. Nah, di sini. Oke. Lalu satu lagi X lebih besar sama dengan min 2. Nah, berarti ini kita gambarkan garis X sama dengan min 2. X sama dengan min 2 itu berarti X-nya garisnya itu lurus ke atas ya, vertikal. Jadi ini min 2 di sini ya, min 2. Kita tarik garis lurus ke atas seperti ini. Nah, X lebih besar sama dengan min 2, berarti daerahnya di sebelah kanan di sini ya. Nah, yang ini. Oke. Kita bisa lihat di sini daerah yang masuk untuk ketiga pertidaksamaan itu atau irisannya yaitu daerah yang di sini, yang tengah-tengah. Ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini daerah penyelesaiannya. Jadi berbentuk sebuah segitiga. Jadi kalau ditanya luas daerahnya, maka kita tinggal menentukan luas daerah segitiga ini ya. Nah, untuk menentukan luas daerah segitiga ini kita harus tahu titik-titik potong ini ya, antara garisnya. Oke. Jadi pertama kita cari dulu misalkan titik potong di sini. Nah, titik potong di sini nih berarti garis X tambah Y sama dengan 10 dan X sama dengan min 2 ya. Untuk mencari titik potongnya berarti kita tinggal substitusikan X sama dengan min 2-nya. Nah, kita substitusikan jadi seperti ini, min 2 tambah Y sama dengan 10, Y-nya sama dengan 12. Jadi kita peroleh titik potongnya adalah min 2,12. Nah, ini ya. Sedangkan di sini sama berarti caranya
Berarti ini titik potong antara garis 2x kurang y sama dengan 2 dan x sama dengan min 2 ya. Oke. Nah, berarti langkahnya sama. Kita tinggal substitusikan x sama dengan min 2-nya. Oke, jadi 2 kali min 2 kurang y sama dengan 2, min 4 kurang y sama dengan 2. Ini kita pindahkan ya. Jadi 2-nya kita pindahkan ke kiri, negatif y-nya kita pindahkan ke kanan, sehingga nanti min 4 kurang 2 jadi min 6, y-nya jadi positif. Jadi y sama dengan min 6 ya. Jadi titik potongnya itu adalah min 2, min 6 ya. Jadi pasangannya itu selalu x, y ya. X-nya kan min 2, y-nya min 6, jadi min 2, min 6. Jadi titik B misalkan di sini adalah min 2, min 6. Nah, sedangkan titik potong di sini berarti titik potong antara garis x tambah y sama dengan 10 dan 2x kurang y sama dengan 2 ya. Oke, nah bagi kita tentukan titik potong garisnya. Nah, kita coba bisa pakai eliminasi. Misalkan kita eliminasi y-nya. Untuk eliminasi y ini berarti kita bisa jumlahkan, ya enggak? Oke, jadi ini kita jumlahkan. Jadi ini sama dengan 2x tambah x, 3x, min y tambah y jadi 0. 2 tambah 10 jadi 12, x sama dengan 12 bagi 3 jadi 4. Gitu. Nah, kita sudah dapat x-nya sama dengan 4. Kita substitusikan x sama dengan 4 ini ke salah satu garis ini. Misalkan kita pilih x tambah y sama dengan 10. Berarti 4 tambah y nantinya sama dengan 10, y sama dengan 10 kurang 4 jadi 6. Nah, jadi titik potongnya adalah 4,6 ya. Nah, kita dapat di sini titik C 4,6 ya. Nah, kita sudah dapat titik potongnya. Sekarang kita tentukan panjang dari garis ini. Misalkan seperti panjang AB ini. AB ini kan berarti berupa garis yang tegak lurus ya. Garis vertikal ke atas. Maka untuk mencari panjang garis AB ini sebenarnya kita tinggal kurangi aja 12 Y-nya ya, 12 dikurangi negatif 6 ya. Jadi seperti ini. Jadi sama dengan 18. Nah, kita dapat panjang AB ini 18. Nah, sekarang kita mau cari panjang AC. Jadi panjang AC kita bisa gunakan jarak antara dua titik seperti ini ya. Jadi kita kurangi XC dikurangi XA berarti titik C untuk yang X-nya. Lalu yang XA titik yang A-nya, lalu YC dikurangi A kuadrat seperti ini. Oke, kita masukkan XC itu berarti 4 di sini ya. Lalu XA di sini min 2. Jadi 4 dikurang min 2 kuadrat. Ditambah YC-nya 6. 6 dikurang 12 kuadrat seperti ini. Jadi 4 ditambah 2 jadi 6 kuadrat. 6 dikurang 12 negatif 6 kuadrat. Jadi ini akar dari 36 tambah 36 yaitu akar 72. Akar 72 itu berarti 36 kali 2. Jadi 6 akar 2. Nah, ini panjang AC-nya. Sekarang kita mau cari panjang BC ya. Panjang BC berarti caranya sama. Kita kurangi antara titik C dengan titik B itu ya. Nah, kita masukkan titik C itu yang X-nya ada 4. Kalau X-nya di titik B itu min 2. Jadi 4 dikurang min 2 kuadrat ditambah. Nah, ini Y-nya 6 dikurang negatif 6 kuadrat. Jadi sama dengan 4 tambah 2. Nah, ini 6 kuadrat. Ini 6 tambah 6 jadi 12 kuadrat. Jadi 36 tambah 144 atau akar 180. Akar 180 itu 36 kali 5 ya. Jadi 6 akar 5. Oke. Nah, kita sudah dapat panjang masing-masing dari ini. Selanjutnya kita bisa mencari luas segitiganya dengan menggunakan luas segitiga yang diketahui dua sisi dan satu sudut. Nah, untuk mencari sudutnya misalkan saya mau cari sudut di titik C ini ya. Nah, jadi kita bisa gunakan aturan kosinus. Nah, jadi aturan kosinus yang terbentuk itu adalah AB kuadrat ya sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat atau AC kuadrat ditambah BC kuadrat sama aja dikurangi 2 kali AC dikali BC dikali cos C ya. Ini aturan kosinus ya. Nah, itu ada di materi matematika wajib kelas 10 ya. Jadi AB kuadrat, AB-nya tadi itu 18 kuadrat sama dengan AC-nya 6 akar 2 kuadrat ditambah BC-nya adalah 6 akar 5 berarti 6 akar 5 kuadrat dikurang 2 kali AC BC 2 kali 6 akar 2 kali 6 akar 5 cos C. Nah, ini 18 kuadrat itu 324, ini 72 180 dikurang 2 kali 6 12 kali 6 lagi itu 72. Jadi akar 2 kali akar 5 itu akar 10 kali cos C. Biarkan seperti ini ya. Jadi
324, 72-nya kita pindahkan ke kiri, jadi kurang 72, 180 juga seperti itu, kurang 180 sama dengan negatif 72 akar 10 cos C. Jadi ini sama dengan negatif 72 juga nih nanti, ya. Oke, negatif 72, sorry. 72 sama dengan negatif 72 akar 10 cos C. Atau cos C itu sama dengan 72 dibagi negatif 72 akar 10. Atau negatif 1 per akar 10. Nah, ini kita mau cari sin C-nya. Ya, menggunakan identitas trigono yaitu sin kuadrat C tambah cos kuadrat C sama dengan 1, atau nantinya kita dapatkan sin C itu sama dengan akar dari 1 kurang cos kuadrat C, atau ini sama dengan akar dari 1 dikurang cos C itu kan negatif 1 per akar 10, berarti kalau cos kuadrat ini negatif 1 per akar 10 dikuadratkan gitu ya, ini sama dengan akar dari 1 ini. Jadi negatif 1 per akar 10 kuadrat itu berarti sama dengan negatif kalau dikuadratkan positif. Kalau 1 dikuadratkan 1, akar 10 dikuadratkan 10. Ini sama dengan akar 10 per 10 dikurang 1 per 10. Jadi akar 9 per 10 atau 3 per akar 10 ya. Jadi biarkan seperti ini aja. Nah, lalu kita cari luas segitiga dengan menggunakan dua sisi dan satu sudut yang diapit ya. Nah, jadi luas segitiga ABC itu sama dengan setengah kali AC dikali BC dikali sin C ya. Ini rumus luas segitiga yang diapit oleh dua sisi, yang diketahui dua sisi dan satu sudut yang diapit seperti ini ya. Oke, jadi AC BC itu sama setengah kali 6 akar 2 kali 6 akar 5 kali 3 per akar 10. Ini 6 kali 6 kan 36 ya. Jadi akar 2 kali akar 5 akar 10, 3 per akar 10. Jadi akar 10-nya kita bisa coret ya. Jadi tinggal setengah kali 36 kali 3 atau 36 kali 3 itu 108, 108 kali 1 108. Jadi 108 bagi 2 itu 54. Nah, jadi luas daerah yang memenuhi sistem ketidaksamaan ini atau luas segitiga ini itu sama dengan 54 satuan luas. Oke, seperti itu ya. Oke, kita coba lagi untuk contoh yang terakhir, contoh 3. Nah, jadi perhatikan gambar berikutnya. Jadi ini sudah ada gambar dari penyelesaian dari sistem ketidaksamaan linear. Nah, seperti ini ya. Jadi kita diminta tentukan sistem ketidaksamaannya yang dimaksud. Oke, jadi langkahnya pertama kita harus tahu dulu. Misalkan seperti ini. Pada garis yang melalui titik 0,2 di sini dan 3,0 di sini, kita harus tahu garisnya tuh garis sama dengan apa bentuknya. Itu sama dengan persamaan garisnya seperti apa. Maka langkahnya kita bisa gunakan rumus dari AX tambah BY sama dengan AB. Menentukan A dan B-nya cukup mudah. Jadi untuk yang 0,2 ini berarti 0,A. Nah, 0,A ini berarti di sini ini A ya. Sedangkan 3,0 ini berarti B,0. Nah, jadi B-nya itu di sini. Jadi kalau kita lihat di sini, ini kalau kita ngikuti rumusnya AX tambah BY sama dengan AB, jadi gini. A dikali X dikali sumbu X ini, lalu 3 dikali Y gitu ya. Jadi kali silang seperti itu. Jadi 2X ditambah 3Y sama dengan 2 kali 3, 6. Nah, kita sudah dapat garisnya. Sekarang kita tentukan tanda pertidaksamaannya. Ini kan berarti garisnya putus-putus. Berarti antara dua, bisa kurang dari, bisa lebih dari, gitu kan. Tidak ada sama dengannya. Nah, ini koefisien X-nya kan sudah positif. Berarti ini kan daerahnya di sebelah kiri ya. Ini kan sebelah kiri, ini sebelah kanan. Kalau di sebelah kiri, berarti tandanya adalah 2X tambah 3Y kurang dari 6 gitu ya. Nah, kita sudah dapat. Nah, sekarang kita coba lagi ya untuk yang melewati ini. Garis yang melewati 0,2 ini dan 1,0. Nah, berarti ini A-nya ya 0,A dan ini B,0 nanti. 0,A berarti ini A-nya. Kalau B,0 berarti B-nya yang ini ya. Nah, tinggal kita kalikan aja min 2 kali X 1 kali Y gitu. Ya, jadi min 2X tambah Y sama dengan min 2 kali 1 jadi min 2. Nah, ini supaya mudah kita menentukan pertidaksamaannya, kita buat koefisien X-nya itu positif ya. Sehingga ini kalau kita jadikan positif, kita kalikan negatif semua. Jadi negatif kali min 2X jadi positif 2X, negatif kali Y negatif Y, negatif kali negatif 2 jadi positif 2. 2X kurang Y sama dengan 2. Nah, ini persamaan garisnya. Oke.
Karena garis ini penuh ya, digambar penuh tidak putus-putus, maka nanti antara dua bisa kurang dari sama dengan, bisa lebih dari sama dengan ya. Lalu ini daerahnya berada di sebelah kanan garis pembatas. Nah, jadi ini berarti pertidaksamaannya adalah 2x kurang y lebih besar sama dengan 2 gitu. Nah, kita sudah dapat ya, sudah dapat 2. Tinggal satu lagi ya ini, garis yang tegak ini, vertikal ke atas. Hampir sama seperti di contoh 2 sebelumnya. Nah, jadi ini kalau vertikal tegak garisnya lurus ke atas, berarti itu x sama dengan ya. Nah, ini sama dengan berapa? Berarti sama dengan 5 gitu. Nah, oke. Jadi ini x sama dengan 5, berarti pertidaksamaannya karena di sebelah kiri, berarti ini x kurang dari sama dengan 5, gitu ya. Kalau di sebelah kanan nantinya x lebih besar sama dengan 5, ya. Oke. Ya, kita sudah dapat berarti sistem pertidaksamaannya adalah x kurang dari sama dengan 5, 2x kurang y lebih besar sama dengan 2, dan 2x tambah 3, 3y kurang dari 6. Gitu. Nah, ini contoh dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Oke. Sampai di sini nanti kita lanjutkan kembali tentang masih tentang materi program linear. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.